Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, aku, Uma Yoi. Oke, kali ini karena kemarin kita bikin pizza, ada sausnya. Nah, kita bikin homemade tomato sauce ya, otentik dari Italia. Ya, oke. Resep ini saya dapat dari banyak sumber, banyak jurnal tentang resep otentik tomato sauce dari Italia. Apa sih yang bikin otentik? Jadi kalau untuk pizza sebenarnya otentiknya itu tomat mentah aja yang dihancurin, tapi yang udah dipil ya, yang udah dikupas, terus dikasih garam sama daun basil. Tapi ada juga yang bilang otentik dari Italia itu dimasak tomatnya, terus sebelum tomat masuk dibikin dulu sofrito, namanya sofrito, ejaan nanti ada. Jadi itu adalah tumis bumbu begitu. Nah, sofrito itu apa aja sih isinya? Sederhana, cuman seledri ya. Ini kebetulan saya punya yang batangnya aja, seledri, nggak ada daunnya. Pakai daunnya lebih bagus katanya. Terus juga ada wortel sama bawang bombay. Terus bahan selanjutnya yang pasti tomat. Nah, tomatnya ini harus dikupas dulu. Ada tekniknya, ada caranya yang gampang untuk mengupas tomat. Oke, ini tomatnya 1 kilo. Jadi kita akan bikin saus tomat untuk 1 kilo tomat. Nah, untuk sofritonya ini wortel kurang lebih 40 gram, bawang bombay 40-50 gram, ini seledrinya 30 gram gitu. Tomatnya 1 kilo. Harus dikupas dulu tomatnya. Cara ngupasnya ini dia. Jadi kita udah siapin dulu boiled water atau air yang udah panas, air rebusan sambil dimasak. Terus juga siapin air dingin, air es, nanti untuk menghentikan proses pemasakan tomat. Karena nanti caranya yang akan kita lakukan adalah, lihat ya, pertama tomat yang ada ujung tangkainya ini kita buang, nggak kepake, sedikit aja buangnya. Terus kita iris tapi nggak sampai belah, cross. Jadi cross coring namanya. Jadi ngiris bentuk X kayak begini. Oke, ini udah saya siapin sedikit. Nah, 3 saya perlihatkan. Oke, pisaunya udah nggak tajam, belum biasa. Aduh, nggak punya asahan. Oke. Nanti saus tomatnya kan kita dapat banyak nih. Jadi selain pizza nanti kita bikin juga makanan yang lain khas Italia juga tentunya, karena kita pakai base dari tomato sauce yang kita bikin sekarang. Oke, jadi pantengin terus videonya Uma Yoi yang selanjutnya. Oke. Nah, selain tomat dan juga bahan untuk sofrito ini, bawang bombay, wortel dan seledri, kita juga nyiapin untuk seasoningnya. Ada lada hitam. Ini dari biji yang saya gerus ya. Ada garam sama basil kering. Harusnya lebih enak itu pakai fresh basil, daun basil yang masih fresh gitu, daun basil. Cuman kebetulan tadi hari ini saya keliling ke toko-toko buah dan sayur gitu, Alves, Total, ke Giant juga lagi pada kosong, di pasar jarang. Jadi ya udahlah pakai yang ini aja yang ada di rumah yang kering. Terus juga ada olive oil. Ini opsional ya. Ya kalau mau bikin yang otentik Italia sih pakainya extra virgin olive oil. Saya kebetulan punya sedikit, tapi kalau nggak ada ya pakai minyak goreng biasa bisa. Terus ada madu ya. Kenapa pakai madu? Karena punya di rumah, saya nggak dipakai. Oke, sebenarnya kalau resep asli itu nggak pakai gula atau madu ya, cuman kalau saya lidah orang Indonesia ya, ini ditambah sedikit aja cita rasa Indonesia yang suka ada rasa manis. Jadi kita pakai madu atau gula manis dan memperkuat rasa fungsi dari gula atau madu ini. Oke, sekarang bahan atau alat yang diperlukan juga adalah ini blender atau chopper. Kalau punya blender pakai blender, punya chopper pakai chopper, dan hand blender buat nanti ngancurin tomatnya. Kalau nggak ada ya pakai blender. Oke, kita singkirin dulu. Ini dia. Jadi caranya setelah dikasih X cross begini, terus dibuang ujung tangkainya, kita masukin ke air mendidih. Nggak perlu lama-lama, sekitar
20 sampai 40 detik. Cukup dilihat aja kalau udah mulai kulitnya mengelupas, udah diangkat. Terus juga kalau pancinya pakaian kecil, jangan langsung masukin sekilo, nanti lama kelupasnya karena suhu airnya drop. Nah, nanti setelah dari situ langsung masuk ke air dingin untuk menghentikan proses pemasakan, karena kita nggak perlu tomat mateng gitu, karena kalau terlalu lama juga nanti berair. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah ada yang kayak begini, ya udah ngelupas dikit, angkat ya. Jadi nggak perlu lama-lama, masukin ke air dingin, ke air es. Oke, nah kayak begini ya. Jadi masih keras, nggak matang, tapi gampang ngelupas kulitnya. Nah, cuman sekitar 20 detik ya. Dipil kayak gini, dikupas, taruh sini ya tuh. Oke ya. Oke, setelah dikupas kayak begini, kita buang bijinya juga. Cara buang bijinya gimana? Dibelah dua kayak begini, kan ada biji nih sama dalamnya, di squeeze, diperas, itu kan keluar, congkel. Karena kita nggak perlu bijinya, kita perlu dagingnya aja ya. Kayak gini, balikin lagi sekali lagi ya, squeeze, congkel kayak begini. Oke, kalau udah dipil kayak begini, ya udah disimpan dulu aja. Sekarang kita bikin sofritonya dulu. Ini di chop kecil-kecil, asal aja, karena kan mau di blender. Ini buat mempermudah proses penghalusan aja. Wortel paling bawah ya, karena takutnya nggak hancur. Terus dilanjut onionnya, terus celery. Oke, dikasih olive oil sekitar 3 sendok teh. Oke, udah, tinggal kita chop. Oke, kalau enggak belum hancur, benahin dulu. Oke, minyaknya 1 sendok teh lagi ya, jadi total 4 sendok teh ya. Lebih banyak juga nggak apa-apa dari 4 sendok teh, cuman karena tinggal sedikit, seirit-irit buat nanti juga, sama buat di pizza. Oke, halus ya, sudah seperti ini. Nanti kita tumis. Nah, sekarang kita chop tomat. Kita ngejus tomatnya ya. Oke, seberapa halus terserah preference. Ada yang suka masih ada tekstur tomatnya, ada yang suka halus. Nah,
Saya bikin halus di sini ya. Oke. Selanjutnya kita tumis. Nah, yang diperlukan pertama pasti minyak ya. Kita pakai satu tutup botol aja. Apinya low to medium, jadi tidak terlalu besar, mengarah ke kecil, karena kita mau masaknya slow cook, pelan-pelan, karena ini total dimasak bisa sampai 1 jam. Ini kita masak kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai warnanya menjadi lebih gelap ya. Oke. Udah 10 menit, sudah mulai gelap warnanya. Aromanya juga udah keluar semua banget, bawang bombay, wortel dan seledrinya. Minyaknya sudah mengering, kita langsung masukin aja. Udah hampir 15, 10 udah lewat tadi. Tomat masuk ya. Oke, aduk ya, campur. Ini dimasak kurang lebih total 40-50 menit ya, sampai kadar airnya berkurang sedikit, jangan terlalu sampai kering ya, sampai terevaporasi sedikit aja, nanti warnanya akan memerah, menggelap. Oke, nanti setelah berjalan 30 menit ini dimasak, baru kita seasoning. Kenapa? Karena biar terevaporate dulu airnya sedikit, baru kita seasoning ya. Jadi kita tinggalin aja dulu setengah jam. Oke. Yuk. Oke. Setelah menuju 30 menit, airnya sudah mulai ke atas, menguap, terevaporasi, kita seasoning ya. Pertama kita kasih madu dulu 1 sendok teh ya. Warnanya sudah mulai memerah ya. Oke, setelah madu kita masuk lada hitam setengah sendok teh aja, terus garamnya juga 3/4 sendok teh ya. Oke, ini tinggal kita aduk, dicobain langsung seasoningnya kurang apa, nanti tinggal di-adjust aja sama selera masing-masing ya, disesuaikan. Nah, nanti 10 menit setelah ini masuk basil. Kalau ada atau punya daun basil yang fresh, tinggal dicop kasar aja, nggak usah halus. Masukin ke dalamnya sekitar 50 gram. Kalau punya yang kayak saya begini kering, masukin 1 sendok teh ya. Sekarang juga nggak apa-apa. Oke, cukup 1 sendok teh aja ya. Kebanyakan sih ini kan. Cukup segitu aja ya, 1 sendok teh, tapi jangan penuh. Kita aduk lagi. Kenapa basilnya terakhir? Karena kita nggak masak basilnya. Kita cuma pengen aroma basilnya tercampur ke saus tomat kita sedikit, nggak sampai dimasak gitu. Oke, setelah ini tinggal kita tunggu aja. Ini udah 30 menit, sekitar 10 sampai 20 menit lagi kita lihat aja. Jangan sampai kering ya.
kacau. Oke, setelah 20 menit saya rasa cukup tuh ya sampai begini. Tadi sudah dicobain juga, udah di-adjust seasoningnya sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya, selera saya. Nah sekarang gimana sih ngetesnya? Mati dulu apinya. Ngetes ini saus berhasil apa enggak. Ambil piring warna putih gitu ya, yang rata. Ambil saus ini secukupnya, taruh di sini ya, nggak ada air tumpah di sekelilingnya. Ini yang menandakan sausnya udah cukup ya, nggak ada air tumpah, yang ada minyak sama sausnya. Minyaknya nggak terlalu over juga, nggak oily, jadi pas ini. Nah, yang seperti ini yang kita cari nanti ya konsistensinya. Oke, sekali lagi ya, dulu. Oke, lagi ya. Tuh, ini kan lihat sini nih. Ada air sedikit ya, karena kita emang nggak mau kering. Ada airnya sedikit, tapi tadi angkat banyak tuh saya ambilnya, taruh sini, dan nggak ada air tumpah dari si saus. Nah kayak begini yang kita cari ya. Oke, jadi seperti itu cara membuat authentic Italian tomato sauce ini. Tangan masih kotor karena baru beres ngulen tadi 20, nggak nyampe 20 menit sih, 15 menitan. Adonan dipanci, lagi ditutup. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya, karena kita bikin sausnya lumayan banyak ya, 1 kilo, nggak akan habis cuma untuk pizza. Jadi kita akan bikin kreasi menu dari saus tomat ini ya. Oke, subscribe syukur, nggak subscribe keterlaluan. Share video ini ke rekan kerja, partner bisnis, keluarga, pacar, selingkuhan, kerabat, kalau dirasa videonya sangat bermanfaat atau bermanfaat buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.